Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan membreakdown trailer Spider-Man No Way Home yang baru saja rilis kemarin. Trailer yang baru saja dirilis ada banyak material yang diulang dari trailer sebelumnya. Dan saya mengerti karena ada banyak hal yang mereka tidak mau perlihatkan. Dan saya sangat senang Marvel dan Sony tidak mengungkap banyak di trailer kali ini. Tidak ada Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield di trailer ini. Yang tentu saja saya merasa kasihan kepada Andrew Garfield karena lagi-lagi dia harus terus-terusan menyangkal bahwa dia ada di film ini. Dan ya, sisa 4 minggu lagi sih untuk dia terus-terusan menyangkal. Tapi tetap banyak fans yang terus mengejar-kejar dia. Dimana harusnya tinggalkan saja dia. Mari hormati dia, seorang aktor hebat kaliber nominasi Oscar. Nah, mari kita masuk ke trailernya. Banyak fans yang mengetahui bahwa Sony ingin sekali menampilkan Sinister Six. Dan di sini, kita diperlihatkan hanya 5 anggota Sinister Six, yaitu Dr. Octopus, Green Goblin, Sandman, Electro, and The Lizard. Di mana kita lihat ada beberapa desainnya yang berbeda, tetapi dibuat untuk terlihat menyerupai versi di movie sebelumnya. Perbedaan yang paling saya sukai adalah kostum dari Electro yang lebih mendekati versi komiknya, dengan bintang di kepalanya dan tidak ada lagi kulit warna biru yang terlihat konyol. Kostum Green Goblin terlihat sama walau terlihat sedikit kurang mengkilat. Dan yang paling menarik adalah tentakel dari Dr. Octopus yang terlihat mendapat upgrade dan apakah dia bisa mencuri teknologi nanotech dari kostum Iron Spider, yang di sini terlihat menjadi berubah. Mungkin dikarenakan tentakelnya mempunyai sentinen yang dapat menghacki kostum Iron Spider-nya dan mengambil nanotech-nya. Makanya kita melihat tentakelnya berubah menjadi warna Iron Man, yaitu warna merah dan emas. Kita mendapat scene pertarungan Dr. Octopus yang lebih panjang di atas jembatan George Washington, di mana dia kelihatan kebingungan antara Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Tom Holland. Dan kita melihat sepertinya Spider-Man berhasil menangkap Dr. Octopus di sebuah penjaranya Dr. Strange. Dan dia memberitahukan apa yang terjadi dengan multiverse ini, di mana mereka semua mati oleh Spider-Man. Dan kelihatannya, Spider-Man mencoba mencari cara untuk memperbaiki tanpa harus membunuh mereka. Yang dimana kalau mereka dikirim kembali, ya berarti kembali dikirim ke kematian mereka. Di mana ada scene dari kata-kata Electro yang tentu saja tidak ingin kembali. Dan kita melihat Electro yang mempunyai listrik biru di sekitar tubuhnya, tetapi mengeluarkan listrik kuning. Kita melihat scene Electro dan kita juga pertama kali diperlihatkan kostum hitam Spider-Man, yang sebenarnya sudah diungkap oleh beberapa perusahaan mainan seperti Hot Toys. Di mana kelihatannya kostum hitam ini mempunyai kekuatan Doctor Strange yang mampu menangkap para Sinister Six di penjara spesial seperti sewaktu dia menangkap Dr. Octopus. Kita diperlihatkan Jonah Jameson yang akan benar-benar muncul di film ini dan bukan hanya tampil di video saja. Dan di sini kita melihat Doctor Strange juga melawan Spider-Man, di mana dia mengeluarkan jurus yang sama sewaktu mereka bertarung melawan Thanos, di mana dia berusaha mencegah Spider-Man untuk kabur darinya dan menggunakan jurus yang sama seperti Ancient One sewaktu Ancient One menggunakannya ke Hulk di Avengers Endgame. Dan ada scene patung Liberty di mana terlihat langit mengeluarkan energi yang sepertinya mungkin mengarah ke energi penggabungan multiverse atau kekuatan Doctor Strange. Yang pasti terlihat situasi yang berbahaya, di mana Doctor Strange berkata mereka datang dan dia tidak bisa menghentikannya. Di mana kami merasa ini akan menuju ke film kedua Doctor Strange, yaitu Multiverse of Madness, yang kelihatannya ceritanya akan menjadi jauh lebih rumit lagi dan juga akan hadirnya Scarlet Witch di film Doctor Strange kedua. Scene dari patung Liberty terlihat sepertinya act ketiga yang akan menjadi klimaks besar dari film ini, di mana juga terlihat ada perisai Captain America yang mungkin menurut saya mereka sedang merayakan Falcon menjadi Captain America. Dan mereka memperlihatkan scene Gwen Stacy sewaktu MJ jatuh dan Spider-Man mencoba menyelamatkannya, di mana benar-benar mengingatkan kita di film Andrew Garfield, Amazing Spider-Man 2, di mana dia gagal menyelamatkan Gwen Stacy. Dan di trailer ini, Spider-Man mengatakan bahwa dia tidak dapat menyelamatkan semua orang, di mana kesannya dibuat dia juga tidak dapat menyelamatkan MJ. Tentu saja banyak fans yang dapat menebak kalau kejadian ini tidak akan terulang 2 kali kan? Ya, kalau menurut saya, mereka akan mencari cara untuk menyelamatkannya dengan twist yang besar, seperti Spider-Man Andrew Garfield datang menyelamatkannya mungkin. Di mana kita tahu Marvel sering mengeluarkan trailer palsu, di mana di sini kita lihat ada bayangan yang melawan The Lizard, tapi tidak memperlihatkan bentuknya. Saya merasa ini adalah anggota Spider-Man lainnya yang sudah diedit untuk tidak memberitahukan bahwa ada Spider-Man lainnya di film ini.
Pihak Sony sudah menggoda para fans dengan mengatakan film ini akan mempunyai scene action terbesar di sepanjang sejarah film Marvel, di mana terdengar seakan Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan muncul dan turut melawan 5 karakter Sinister Six, walaupun mereka tidak muncul di trailer ini. Seperti saya katakan sebelumnya, saya merasa senang bahwa pihak Marvel dan Sony tidak memperlihatkan banyak hal di trailer ini, yang bisa membuat kita tetap mempertanyakan sampai kita menontonnya sendiri di bioskop. Contoh misalnya, saya rasa banyak fans yang kira-kira bisa menebak kalau Captain America suatu saat akan menggunakan palu Thor yaitu Mjolnir, tapi tidak tahu kapan. Dan pihak Marvel juga tidak pernah menaruh itu di trailernya. Dan sewaktu momen itu terjadi, energi antusias, teriakan, dan sorak di dalam bioskop adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan untuk saya dan ke semua penonton. Maka itu dari saya, dan saya tahu banyak pecinta movie yang juga sangat membenci spoiler, karena bisa merusak pengalaman sewaktu menonton film. Maka itu walau saya tahu ada beberapa fans yang juga kecewa karena trailer ini tidak memberikan banyak hal, tapi menurut saya lebih baik hal-hal mengejutkan disimpan sampai kita menontonnya sendiri. Dan dari saya sendiri, saya masih percaya kalau Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan muncul di film ini. Walau mereka semua terus-terusan menyangkalnya, ya tinggal 1 bulan lagi sampai film ini bisa kita nonton. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya mempunyai feeling kalau ini akan menjadi petualangan Spider-Man yang paling keren dan menarik untuk dinonton. Ya, inilah breakdown trailer dari kami untuk film Spider-Man No Way Home. Bagaimana menurut teman-teman? Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang trailer ini. Silahkan cek video kami lainnya, dan apabila teman-teman menyukai video ini, kami mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.